Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Kastana Sapandli, SP, FSI, selaku dosen pengajar mata kuliah pemodelan tahun 2021. Perkenalkan, saya Nita Aprilia dengan NIM HAM 4418048 akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor udang Indonesia di pasar Amerika Serikat. Berikut ini adalah poin-poin yang melatar belakangi penelitian saya. Yang pertama terkait dengan posisi Indonesia. Indonesia saat ini menduduki 5 negara eksportir udang terbesar di dunia. Dan untuk Amerika sendiri, Indonesia menduduki posisi kedua setelah India. Selanjutnya, udang beku nilainya selalu berfluktuasi. Pada tahun 2018, nilai ekspor udang menurun sebesar 4,3% dibandingkan dengan tahun 2017. Selanjutnya terkait dengan kebijakan Amerika Serikat terhadap ekspor udang beku. Amerika Serikat menerapkan berbagai macam kebijakan non-tarif yang sangat ketat. Hal ini menghambat dari ekspor udang beku Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Selanjutnya permasalahan internal. Masih banyak permasalahan internal yang berkaitan dengan kualitas, teknik promosi, dan juga negosiasi antara negara Indonesia dengan negara ekspor. Tujuan selanjutnya yaitu penelitian. Tujuan penelitian saya yang pertama untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor udang beku Indonesia di pasar Amerika Serikat. Yang kedua, mensimulasikan causal loop diagram atas faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor udang beku Indonesia di pasar Amerika Serikat. Selanjutnya terkait metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan dua metode. Yang pertama, metode gravity model, yaitu untuk menganalisis volume perdagangan yang berhubungan lurus dengan pendapatan kedua negara yang berdagang dan memiliki hubungan terbalik dengan hambatan perdagangan antar negara. Gravity model dalam hal ini berbentuk linear yang digunakan oleh Bergstrand tahun 1985. Seperti pada persamaan berikut ini, yaitu log ataupun aliran perdagangan sama dengan B0 ditambah B1 log GDP negara I ditambah B2 log GDP negara J tambah B3 log jarak tambah error. Metode kedua yaitu menggunakan causal loop diagram untuk memecahkan masalah dengan pendekatan sistem yang mempertimbangkan kompleksitas dinamis dari sistem ataupun untuk mendukung pendekatan sistem dinamik. Dari causal loop diagram ini bersifat kualitatif yang bermanfaat untuk mempresentasikan model mental ataupun konseptual para perancang sistem. Yang kedua, merepresentasikan hipotesis mengenai penyebab dinamik sistemnya. Yang ketiga, untuk mengkomunikasikan aspek umpan balik yang penting diyakini akan sangat berperan dalam suatu sistem. Dari latar belakang dan dari metode, maka dapat dihasilkan pembahasan yang pertama terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap daya saing ekspor udang beku Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Yang pertama yang mempengaruhinya ialah produksi domestik, di mana dengan hasil koefisien regresi 2,02. Hal ini berhubungan positif, yaitu jika produksi domestik meningkat 1%, maka akan meningkatkan 2,02% permintaan dari ekspor udang beku Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Begitupun dengan harga udang beku. Hal ini berhubungan negatif, di mana jika terjadi peningkatan harga udang beku Indonesia sebesar 1%, maka akan menyebabkan penurunan permintaan ekspor dari Amerika Serikat kepada Indonesia. Selanjutnya, harga udang olahan. Harga udang olahan di sini yaitu bersifat substitusi, di mana hubungannya positif, di mana di saat terjadi peningkatan harga udang olahan 1%, maka akan meningkatkan volume permintaan udang beku Indonesia sebesar 0,445%. Selanjutnya, nilai tukar yield. Di sini juga berhubungan positif, di mana di saat terjadi peningkatan nilai tukar yield sebesar 1%, maka akan menyebabkan peningkatan dari ekspor udang beku Indonesia ke pasar Amerika Serikat sebesar 0,694%. Selanjutnya, untuk pendapatan dan konsumsi masyarakat Amerika Serikat, ini juga berhubungan positif dengan koefisien regresi 0,916 dan 1,736. Selanjutnya, terkait dengan kebijakan HACCP ataupun kebijakan dari non-tarif yang diterapkan oleh Amerika, di sini berhubungan negatif, di mana di saat Amerika menerapkan kebijakan yang sangat ketat, maka akan terjadi penurunan ekspor dari udang beku Indonesia, yaitu sebesar 0,2%. Selanjutnya, ini adalah bentuk dari causal loop diagram, di mana dari causal loop diagram di sini dari produksi domestik itu dipengaruhi oleh dukungan program pemerintah, pengembangan perikanan laut, pengembangan budidaya tambang ikan, pelatihan nelayan,
dan meningkatnya investasi asing. Di saat hal-hal tersebut ini meningkat, maka akan meningkatkan produksi domestik. Di saat produksi domestik meningkat, maka akan meningkatkan volume ekspor udang beku ke Amerika Serikat. Begitupun dengan harga udang beku. Harga udang beku berpengaruh negatif. Jika harga udang beku meningkat, maka volume ekspor menurun. Untuk harga udang olahan, jika harga udang olahan meningkat, maka volume ekspor akan meningkat. Untuk kebijakan HACCP, kebijakan non-tarif yang diterapkan oleh Amerika, jika di saat Amerika menerapkan kebijakan yang ketat, maka volume ekspor yang diekspor oleh Indonesia ke Amerika akan menurun. Sementara untuk kebutuhan udang masyarakat Amerika Serikat, jika kebutuhan udang yang dirasakan oleh Amerika Serikat itu banyak, sehingga konsumsi meningkat, maka akan meningkatkan volume ekspor. Begitu juga dengan pendapatan masyarakat di Amerika Serikat. Pendapatan masyarakat sendiri dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, jumlah investasi atau modal yang digunakan, teknologi yang digunakan, dan kebijakan pemerintah. Di saat hal tersebut mendukung adanya pendapatan dari masyarakat Amerika Serikat sehingga pendapatannya meningkat, maka akan mengakibatkan peningkatan ekspor udang beku ke Amerika Serikat. Begitu juga dengan peningkatan apresiasi nilai tukar. Di saat ada peningkatan apresiasi nilai tukar, maka nilai tukar real juga akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan ekspor udang beku ke Amerika Serikat juga akan meningkat. Dari berbagai hasil tersebut, maka dirumuskan implikasi kebijakan terdapat 3 poin. Yang pertama, diperlukan perbaikan kualitas dan standar dari produk ekspor udang Indonesia. Hal ini bisa diberlakukannya dengan meningkatkan budidaya udang secara insentif, karena saat ini yang diberlakukan Indonesia adalah budidaya secara ekstentif. Dan selanjutnya diperlukan pembangunan hubungan bilateral dan kerjasama dengan negara asing, utamanya negara-negara eksportir. Dari permasalahan tersebut dan dari pembahasan, maka dapat disimpulkan dengan taraf nyata sebesar 0,05 ataupun 5%, signifikan dengan metode uji T, yaitu variabel produksi domestik berpengaruh positif, harga udang beku berpengaruh negatif, harga udang olahan berpengaruh positif, nilai tukar real berpengaruh positif. Sementara berdasarkan uji F, ini berpengaruh semua secara simultan. Yang pertama, produksi domestik, harga udang beku, harga udang olahan, nilai tukar real, pendapatan masyarakat Amerika Serikat, konsumsi udang Amerika Serikat, dan kebijakan HACCP semua berpengaruh kepada faktor-faktor dari udang beku tersebut. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas pemaparan dari saya, dan terima kasih kepada Pak Kasana yang telah membimbing. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.